Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu adalah makna hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, manusia, hewan, tumbuhan, langit, matahari, dan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah hidup pastinya, teman-teman. Akan tetapi kita tidak tahu, teman-teman, bagaimana cara mereka hidup. Tapi satu yang harus kita yakini, teman-teman, bahwasannya semua itu yang Allah ciptakan akan kembali lagi kepada yang Maha Menciptakan, yang Maha Hidup, yang Maha Menghidupkan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, apakah dalam hidup ini kita sudah menjadi seorang yang baik atau tidak? Apakah kita hidup di muka bumi ini hanya untuk bersenang-senang saja? Atau hanya untuk bersenda gurau? Atau bahkan kita menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain? Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian? Karena kita hidup di muka bumi ini tentulah akan mendapatkan suatu balas nanti yang akan kita pertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan hanya sekecil biji zarah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalaskan kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Apabila seseorang melakukan keburukan, kejahatan sekecil biji zarah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membalaskan keburukan tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, menurut para ahli mengatakan bahwasannya ada dua tipe orang dalam kehidupan. Yang pertama yaitu adalah orang yang dia belum menemukan makna kehidupan. Dia masih mencari-cari, dia masih bertanya-tanya untuk apa dia hidup di muka bumi ini, teman-teman. Yang kedua yaitu adalah orang yang sudah menemukan makna kehidupan. Dia sudah menemukan makna hidupnya melalui pengalamannya, melalui segala kegiatan aktivitas yang telah ia lalui semasa hidupnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, makna kehidupan ini bisa diperoleh oleh seseorang apabila dia telah melakukan dan melalui kehidupannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dia dapat mengambil sesuatu pelajaran dari setiap kejadian tersebut, baik itu pelajaran yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, apabila sebuah pisau yang sangat tajam tidak memiliki sebuah pegangan, maka akan sangat lumrah pisau tersebut dapat melukai tangan kita. Sama halnya dengan kehidupan, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Apabila kehidupan kita tidak memiliki pegangan hidup, maka kita akan menjadi orang yang tidak memiliki arti dalam kehidupan ini. Kita akan terombang-ambing dan kita tidak akan menjadi manusia yang benar-benar hidup dan bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, dalam Islam kita memiliki satu pegangan, satu pedoman sebagai pedoman umat Islam sedunia, bahwasannya kitab suci Al-Qur'anlah yang menjadi suatu tuntunan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Kitab suci Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa, teman-teman. Karena di dalamnya mengandung suatu arti yang sangat dalam dan sangat luas apabila diartikan oleh akal manusia. Dalam Al-Quran juga banyak sekali, teman-teman, yang menjelaskan tentang makna hidup dan kehidupan. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 makna hidup dalam Al-Quran, teman-teman. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kita akan menginjak poin yang pertama, yaitu adalah hidup adalah sebuah ibadah. Hidup adalah sebuah ibadah. Ibadah
dalam kehidupan ini sangatlah banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apabila kita menuntut ilmu kepada seorang guru, itu adalah suatu ibadah. Dan apabila kita berpuasa, itu ibadah. Kita sholat, tentu ibadah. Apabila kita melaksanakan perbuatan baik, tentu ibadah. Akan tetapi tidak hanya itu saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman sekalian. Alangkah baiknya ketika segala sesuatu, segala tindakan, segala perkataan yang kita ucapkan, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sandingkan keluh kesah kita sandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi sebuah ibadah untuk kita semua. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu dalam keluarga pasti menemukan sebuah kesenjangan atau permasalahan dalam keluarga. Misalnya ibu kesal dengan bapak, maka ketika itu ibu berkeluh kesalah kepada Allah SWT. Ya Allah, kok bapak gini ya? Kok bapak gitu sih? Gitu. Maka ketika Allah mendengarkan keluh kesah ibu, ketika itu juga Allah menyampaikan hidayah kepada bapak-bapak semuanya. Dan bapak-bapak pun menjadi merasa bersalah. Oh iya, saya telah salah. Saya telah begini. Maka bapak itu pun menjadi lebih baik lagi. Dan kehidupan keluarga bapak dan ibu itu menjadi harmonis, baik, lancar. Karena segala sesuatu kita niatkan, kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu adalah hidup adalah ujian. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwasannya artinya Allah menciptakan hidup dan mati hanya untuk menguji kalian semua. Maka apakah kita sebagai makhluk ciptaan Allah akan lulus dari ujian tersebut atau kita akan gagal? Dan mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dapat melewati segala ujian tersebut dengan husnul khotimah. Untuk melewati segala ujian tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus sabar. Kita harus tabah, harus bertawakal kepada Allah SWT, dan yakin bahwasannya segala sesuatu ujian tersebut tak lain dan tak bukan hanya untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk menjadikan kita menjadi manusia yang mulia, yang lebih baik, dan menjadi manusia yang terpilih, menjadi umat Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu adalah hidup adalah sementara. Kita ketahui dalam pandemi saat ini, tetangga kita, kerabat kita, banyak sekali yang telah meninggalkan kita semua. Itu adalah bukti nyata, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, bahwasannya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dan kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat sana. Oleh sebab itu, marilah kita meningkatkan kualitas diri kita. Marilah kita bersama-sama berlomba-lomba beramal baik yang banyak, agar kita semua dapat menjadi manusia yang dapat menyiapkan kehidupan kita dengan baik, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, apabila kita hidup hanya untuk tumbuh, maka tumbuhan pun telah melakukannya. Apabila kita hidup hanya untuk berkembang biak, memperbanyak keturunan, maka kucing, kambing, dan hewan yang lainnya pun telah melakukannya. Nah, apabila kita hidup hanya untuk berpindah tempat ke tempat satu dan ke tempat lainnya, maka bumi ini telah melakukannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Siang berganti malam, panas berganti hujan, bulan berganti bulan. Seperti itu terus berjalan. Apakah kita hanya hidup untuk seperti itu saja, bapak-bapak, ibu-ibu? Tentu tidak. Kita hidup di muka bumi ini harus memiliki tujuan. Apa tujuan kita untuk diciptakan? Apa prinsip kita dalam menjalani kehidupan? Dan mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, selalu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang selalu berbuat kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apakah kita menjadi manusia yang baik atau sebaliknya kita menjadi manusia yang naudzubillah menjadi buruk? Karena ingatlah bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, bahwasannya semua yang kita lakukan tentu ada pertanggungjawab. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.